Pendengar sekilas damai yang berbahagia, dua jenis orang ini langka di dunia. Orang yang berprakarsa membantu orang lain, serta orang yang berterima kasih dan membalas budi. Demikian penggalan Anguttara Nikaya 2 ayat 119. Dewa Datta Sepupu Buddha bagian 3. Biku Dewa Datta masih belum puas. Ia menemui Sang Bagawa, mengusulkan beberapa peraturan baru bagi para biku. Bagawa tidak menyetujuinya. Biku Dewa Datta lalu menghasut biku-biku baru untuk pergi bersamanya. Saat itu, sangga terpecah dan biku Dewa Datta memimpin sangganya sendiri. Karena kasihan pada para biku baru, Bagawa mengutus biku Sariputta dan biku Mahamoggallana pergi ke tempat biku Dewa Datta. Saat mereka tiba, biku Dewa Datta sedang mengajar. Ia mengira kedua siswa utama ini ingin bergabung dengan sangganya. Ia menyambut mereka di tengah ceramahnya. Biku Dewa Datta merasa lelah. Ia lalu berkata, "Sariputta, punggungku sakit, aku ingin istirahat dahulu." Saat biku Dewa Datta tidur, biku Sariputta dan biku Mahamoggallana mengajar dhamma kepada para biku itu. Mereka jadi menyadari kesalahan, lalu kembali ke jalan dhamma bersama kedua siswa utama. Saat biku Dewa Datta bangun dan tahu bahwa ia telah ditinggalkan, ia terkejut sampai-sampai darah keluar dari mulutnya. Biku Dewa Datta sakit selama 9 bulan. Ia akhirnya sadar akan kesalahannya dan berkata kepada murid-murid yang masih setia kepadanya, "Aku membenci Buddha. Namun, Buddha sedikitpun tidak membenciku. Antar aku menemui Buddha, aku ingin meminta maaf." Murid-murid menandu biku Dewa Datta hingga wihara hutan Welu. Sesampainya di kolam wihara, biku Dewa Datta bangun untuk membasuhi diri. Namun, seketika itu bumi menghisapnya, mulai dari telapak kaki, lutut, pinggang, dada, hingga lehernya terhisap ke dalam tanah. Menjelang kematiannya, biku Dewa Datta berseru, "Dengan tulang belulang ini, dengan napas tersisa, aku berlindung kepada Buddha yang tiada tara, guru para dewa dan manusia." Sehubungan dengan kejadian itu, Bagawa melantunkan, "Di dunia ini, ia tersiksa. Setelah mati, ia tersiksa. Pelaku keburukan tersiksa di kedua alam. Ia tersiksa, aku telah berbuat buruk. Ia kian tersiksa setelah pergi ke alam menyedihkan." Setelah biku Dewa Datta meninggal, Raja Ajatasattu menyerang kerajaan Kosala yang dipimpin Raja Pasenadi. Raja Ajatasattu menang dalam pertempuran pertama. Namun, pada pertempuran kedua, Raja Pasenadi berhasil menangkap Raja Ajatasattu. Raja Pasenadi adalah murid Sang Bagawa. Ia paham dhamma. Ia berpikir, "Meskipun Ajatasattu melukai aku yang tidak melukainya, ia masih keponakanku." Raja Pasenadi lalu melepas Raja Ajatasattu. Ia hanya menyita gajah, kuda, kereta, dan pasukan pejalan kakinya. Sejak membunuh ayahnya, Raja Ajatasattu tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Apalagi setelah mendengar nasib Dewa Datta. Atas saran tabibnya, Jiwaka Komara baca, ia beserta armada gajahnya menemui Sang Bagawa di hutan Mangga Jiwaka. Setibanya, ia gemetar ketakutan karena Sang Bagawa dan 1250 biku sedang bersamadi dengan begitu sunyi. Sampai ia curiga Jiwaka menjebaknya. Sang Bagawa lalu membabarkan buah kehidupan spiritual kepadanya. Semenjak itu, ia bisa tidur nyenyak
dan menjadi pengikut setia Sang Bagawa. Nantikan sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Jiwaka Komara Baca, Tabib Buddha. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.